Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk memaparkan makalah yang saya miliki dan saya ingin menyampaikan makalah saya sebagai berikut. Adapun judul dari makalah saya yaitu meningkatkan disiplin guru melalui penerapan kepemimpinan demokratis pada manajemen berbasis sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah atau MBS di sekolah menengah atas atau SMA sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dijalankan. Kepemimpinan demokratis seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya harus dibuktikan melalui tingkat keefektifannya dalam membentuk tingkat disiplin bawahan khususnya para guru. Kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila diterapkan dengan tidak hanya berorientasi pada tugas, tetapi juga pada cara mempengaruhi tingkat disiplin bawahannya. Seorang kepala sekolah harus berupaya agar dapat memberikan perasaan yang nyaman dalam menjalankan tugas yang diberikan, perasaan senang hati tanpa ada rasa terpaksa, dan lain-lain, hingga terbentuk kebiasaan baik yang muncul dari dalam diri sendiri dan rutin dilakukan setiap hari. Sebagian mengumpulkan bahwa pemimpin yang demokratis biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Pemimpin demokratis biasanya dihormati dan dihargai. Dia dianggap sebagai simbol kebaikan dan karenanya ia bersedia bekerja sama dengan semua anggota kelompok. Selanjutnya Soekarso menyimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis adalah tipe pemimpin yang melakukan berbagai kegiatan dan penetapan keputusannya ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, bahwa kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Pemimpin yang memiliki keterampilan untuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Seorang kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya yang bersifat demokratis harus menghindarkan sifat memaksa dan bertindak keras. Sebab hal tersebut akan mengakibatkan para guru tertekan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah mampu mengarahkan, membimbing, memotivasi, sehingga dalam menjalankan perintah dari pimpinan, para bawahan dapat melahirkan kemauan untuk bekerja dengan semangat. Dalam mengambil keputusan, hendaknya seorang kepala sekolah bermusyawarah dengan para guru, agar guru sebagai bawahan merasa dilibatkan, diberikan kebebasan mengeluarkan pendapatnya, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan guru-guru. Metode penelitian yang dikembangkan dalam kesempatan kali ini adalah metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang sementara berlangsung dengan teknik pengolahan data kuantitatif. Adapun uji analisis data yang digunakan adalah korelasi produk momen dan uji statistik. Uji signifikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SMA Negeri 1 Padang Tualang sebanyak 40 orang. Hipotesis yang digunakan adalah semakin baik kepemimpinan demokratis seorang kepala sekolah diterapkan, maka akan semakin tinggi tingkat disiplin guru. Hasil dan pembahasan penerapan kepemimpinan demokratis kepala sekolah berdasarkan hasil penelitian terkait pernyataan responden terhadap kepemimpinan demokratis yang dijalankan adalah sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5% menyatakan tinggi, sebanyak 17 orang dengan persentase 42,5% menyatakan sedang, sedangkan responden yang menyatakan rendah adalah sebanyak 20 orang
dengan persentase 50%. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan demokratis di SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang termasuk ke dalam kategori sedang dengan persentase 50%, yaitu 77,5% tinggi ditambah 42,5% sedang. Kondisi disiplin kerja guru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pernyataan responden terkait penerapan disiplin dari para guru adalah sebanyak 12 orang atau 30% menyatakan rendah, 26 orang atau 65% menyatakan sedang, dan ada 2 orang atau 5% menyatakan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja guru di SMA Negeri 1 Padang Tualang, Kecamatan Padang Tualang termasuk ke dalam kategori sedang. Kesimpulannya, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, HO ditolak dan HA diterima, di mana semakin baik kepemimpinan demokratis seorang kepala sekolah diterapkan, maka akan semakin tinggi tingkat disiplin guru. Hal ini berarti kepemimpinan demokratis berpengaruh besar terhadap tingkat disiplin guru. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan MPS dalam membangun tingkat disiplin guru harus dilakukan dengan komitmen kepala sekolah melalui gaya kepemimpinan yang demokratis. Selain itu, pada lokasi penelitian terlihat juga disiplin guru belum optimal memang, karena kita bisa melihat antara 50% dengan 50% tadi hasil penelitian yang kita lihat. Kenapa belum optimal? Karena ini belum dijalankan bila dilihat dari kehadiran, tepat waktu pelaksanaan pembelajaran, konsistensi waktu pergantian jam pelajaran, kesopanan dalam berbusana, dan beberapa hal lain yang terkait dari tata tertib seorang guru. Begitu juga dengan proses penerapan punishment and reward dalam melaksanakan manajemen pembelajaran yang dilakukan. Hal ini karena kepemimpinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal juga dan masih dalam status yang sedang, dan dalam melaksanakan gaya demokratisnya dia juga masih belum termasuk yang optimal. Nah, begitulah, sekian dan terima kasih saya sampaikan kepada panitia dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang telah menyimak makalah yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.